Banyuasin 2, SMA Negeri 2, Banyuasin. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Erna selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Banyuasin 2. Dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih pada Bu Erna yang berkenan untuk melakukan wawancara mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan yang dilakukan oleh seorang pemimpin, di mana di sini adalah mengenai kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita, mengenai yaitu kasus dilema etika maupun bujukan moral. Baik, Ibu Erna, ya, boleh siap ya Bu ya? Insya Allah siap. Baik Bu, pertanyaan saya, selama ini bagaimanakah Ibu dalam mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana mengidentifikasi kasus yang masuk dalam dilema etika atau rujukan moral? Kalau misalnya katanya bagaimana mengidentifikasi, mungkin itu ada langkah kalau mengidentifikasi. Tapi untuk pertanyaan kami yang pertama, bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang serupa, sejauh ini tidak ada identifikasi, maksudnya tidak ada identifikasi di awal gitu ya. Biasanya identifikasi itu muncul pada saat sudah ada topik yang kita bicarakan atau ada satu permasalahan yang kita bicarakan ya. Baru itu akan kita identifikasi. Tapi kalau misalnya awal sudah kita siapkan gimananya itu belum gitu. Jadi tergantung dengan topik yang muncul atau bahasan yang muncul. Apakah itu nanti setelah kita ada pembicaraan, di situ kita bisa mengidentifikasi apakah itu termasuk dalam kasus yang etika, dilema etika atau rujukan moral gitu, baru kita identifikasi. Baik, gitu. Jadi ini Ibu dalam mengidentifikasian itu langsung saja dengan langkah-langkahnya, dan setelah itu baru tahu itu nanti masuk yang mana. Iya, sesuai dengan topik ya. Sesuai dengan topiknya gitu ya. Baik, yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan ya, yang sama-sama benar gitu ya. Sejauh yang sudah pernah itu tentu saja yang harus saya pertimbangkan dalam pengambilan keputusan itu dengan mempertimbangkan hasil akhir dari keputusan itu. Maksudnya apa hasil akhir dari keputusan itu? Hasil keputusan yang kita buat atau hasil yang kita putuskan itu, apakah itu berpihak kepada semua dengan tidak menimbulkan ketidaksenangan, atau memang membuat keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Benar, jadi intinya adalah Ibu berprinsip pada hasil akhir. Iya, hasil akhir. Dimana hasil akhir adalah menjadi hasil yang terbaik untuk kebaikan bersama. Seperti itu ya Bu ya. Baik. Kemudian yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif. Hal yang dianggap efektif dalam membuat keputusan berkaitan dengan kasus dilema etika itu ya, yang pertama itu harus bisa mengidentifikasi dengan segera. Oh iya betul. Ya, mengidentifikasi dengan segera apa sih sebenarnya yang terjadi dari permasalahan yang ada. Apakah ini masuk dalam kasus dilema etika atau masuk rujukan moral gitu. Jadi yang pertama itu memang harus dilihat dari identifikasi. Itu yang mungkin Ibu anggap efektif ya. Yang pertama itu harus dari langkah-langkah itu ya kita untuk mengidentifikasi itu ada 9 langkah kalau nggak salah ya. Yang pertama itu harus mengidentifikasi dengan segera Pak itu. Kalau sudah bisa mengidentifikasi, kemudian kita siap untuk membuat keputusan nih. Dalam membuat keputusan kita harus bisa menyikapi dengan bijak. Jadi menyikapi bijak permasalahan itu tidak dengan emosional, dewasa gitu kan. Harus bersikap jadi memang itu dengan identifikasi, setelah identifikasi baru itu baru bisa memutuskan
memutuskan. Baru Jadi bisa, untuk tingkat sampai ke tingkat ke-9 atau 8 ini memutuskan, itu ternyata banyak pertimbangannya. Iya, Tidak benar. hanya kita langsung ujuk-ujuk mengambil keputusan, Nah, tetapi harus mengidentifikasi dulu bener. ini masuk yang mana, Iya. kemudian ini yang terbaik seperti apa, jadi itu baru kemudian lu bisa memutuskan yang terbaik. Intinya bahwa ibu akan memberikan satu tujuan di mana kebaikan bersama, seperti itu ya Bu ya. Benar. Karena kalau misalnya kita tidak segera mengidentifikasi, Betul. takutnya kita salah membuat Panjang. keputusan. Yang ini sebenarnya merupakan kasus dilema etika, tapi kita menganggap ini adalah rujukan moral. Iya betul. Nah, identifikasi itu kita harus bisa memilah, katakanlah memilah pokok permasalahan ini atau kasus ini sebenarnya masuk ranah mana sih, sehingga kita tidak salah dalam membuat keputusan atau kebijakan. Ya. Apalagi terutama untuk kasus-kasus yang memang urgent untuk harus kita langsung putuskan, tetapi Iya. itu pun juga tetap melalui satu langkah-langkah ada langkah dari ibu sendiri. Iya. Itu kasusnya harus segera ataupun juga masih memerlukan waktu. Benar. Terima kasih Bu. Iya. Kemudian apakah ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan dengan tepat, kemudian sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuknya prosedur seperti apa? Kalau ditanya jadwal untuk menyelesaikan suatu kasus, itu sepertinya tidak terjadwal. Iya, saya nggak punya jadwal. Oh, ini pasti ada kasus nih dilema etika, atau ini ada rujukan moral nih kasus, saya sudah siapkan langkah-langkah. Enggak, biasanya nggak seperti itu. Jadi terkadang permasalahan itu muncul kan dari suatu interaksi atau dari suatu perencanaan yang akan kita bicarakan, misalnya aja itu. Jadi akan muncul ada topik nih, misalnya kita akan bicara apa gitu. Karena kan biasanya kasus ini nggak satu orang nih, biasanya ada interaksi antara satu dengan yang lain gitu. Nah, dalam interaksi inilah topik yang kita bahas biasanya akan menimbulkan dilema, akan menimbulkan suatu permasalahan. Ya, pro kontra itu biasa dalam suatu diskusi atau suatu rencana yang tidak selalu orang selalu oke gitu kan. Pasti ada pro kontra, ada yang setuju, ada yang enggak gitu. Nah, disitulah biasanya baru akan muncul, ya, baru akan muncul apa sih ini sebenarnya. Jadi kalau langkahnya itu muncul setelah akan muncul pada topik yang kita bicarakan. Jadi bukan ujuk-ujuk sudah ada langkah, oh begini nih, pasti nih begini nih, enggak. Contohnya gitu. kapan kita menyelesaikan seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi begitu ada masalah ya sudah langsung saja kita, apalagi yang sesuatu yang memerlukan waktu yang benar-benar satu tujuan. Kalau misalnya kasus yang muncul itu memang harus sifatnya responsif, harus segera diselesaikan tanpa harus perlu dibicarakan dengan pihak lain misalnya, dan hasil keputusan yang dibuat tanpa dibicarakan itu tidak menimbulkan efek, ya harus diselesaikan segera. Tapi kalau misalnya itu dianggap kalau misalnya diputuskan dengan emosional, harus segera diselesaikan, diputuskan sekarang, tapi hasilnya itu tidak berpihak kepada semua orang, itu kan ada mungkin yang merasa tidak nyaman, ya itu mungkin harus kita diskusikan atau kita musyawarahkan. Jadi ya tergantung dari waktu yang berjalan bagaimana permasalahan itu muncul. Baik Bu, berarti sangat memerlukan waktu benar dan tidak harus misalnya kita jadwalkan sekarang-sekarang. Nah, iya. Tergantung dari situasi dan kondisi dan permasalahan atau topik yang bicarakan. Topiknya gitu. seperti apa? Menyangkut pribadi, ataukah cukup semuanya juga ikut di dalamnya? Seperti itu kan ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kita sebagai suatu organisasi ya, nggak bisa kita itu kerja sendiri. Perlu kita pahami, kita nggak bisa kerja sendiri. Katakanlah di institusi sekolah, ada kepala sekolah, ada staf wakil, ada guru. Nggak ada arti tuh kalau misalnya cuma kepala sekolah doang, tanpa ada guru, ada staf, ada siswa. Jadi kita memang harus berkolaborasi. Nah di sini kalau misalnya dikaitkan dengan pertanyaan, iya, ada yang ibu ajak untuk berkolaborasi pada saat memang masalah itu harus dibicarakan. Ada kepercayaan yang dianggap kompatibel untuk bisa membantu mengerjakan permasalahan ini bersama, sehingga
pada saat keputusan itu dibuat, rasanya sudah dengan bukan lagi emosional satu orang, tapi dibicarakan dengan staf yang ada gitu. Dengan staf yang staf yang kompeten. Iya, yang kompatibel. Tapi dengan seperti itu juga kita akan lebih memantapkan bahwa keputusan kita ini tidak salah. Iya. Jadi Berharap ada yang seperti mendukung itu. kita memang, oh ya benar bu, memang seperti itu. Menurut saya juga kayaknya seperti itu. Iya, Nah, jadi benar. ada dukungan juga dari tempat lain dan juga meyakinkan bahwa keputusan kita sudah benar. Iya. Gitu. Baik, dari semua hal yang telah disampaikan Bu, pembelajaran apa yang kira-kira Ibu bisa dapatkan dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika sebagai pemimpin? Dari yang sudah kita bicarakan, yang ditanyakan mengenai dilema etika maupun rujukan moral, ya di sini ada beberapa hal mungkin yang bisa saya simpulkan, bahwa kita sebagai apapun, kita sebagai ibu rumah tangga, kita sebagai kepala sekolah, kita sebagai guru, kita pasti akan mendapatkan atau menemui permasalahan-permasalahan, entah itu permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika ataupun rujukan moral. Nah, pada saat kita mendapatkan kasus-kasus yang berkaitan dengan itu, yang tadi maksud Ibu, dilema etika atau rujukan moral, ya kita harus tetap berpijak bahwa keputusan yang kita buat itu seharusnya dengan mempertimbangkan banyak hal, dengan langkah-langkah yang memang seharusnya bijak ya, untuk mendapatkan hasil akhir yang bisa diterima oleh semua pihak. Berharapnya seperti itu. Hebat ya. Jadi alhamdulillah kita mendapatkan pemimpin yang benar-benar kalau misalnya mendapatkan satu dilema ataupun mendapat satu kasus, kita bisa mempertimbangkan dengan baik dengan melalui tahapan-tahapan yang tidak langsung bisa diputuskan, tapi melalui langkah-langkah yang benar-benar efektif yang bisa mendapatkan satu keputusan yang terbaik dan merupakan mempunyai nilai-nilai kebajikan bagi seorang pemimpin. Terima kasih banyak Bu Erna, semoga ini menjadi pembelajaran bagi saya sebagai guru dan juga sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan daripada sekolah SMA Negeri 2 Banjarmasin 2. Semoga dengan adanya ini menjadikan kita menjadi yang lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Atas waktunya untuk bisa saya wawancarai mengenai dilema etika tersebut. Terima kasih Bu Erna. Selamat sore.